I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Aprilia Imani NPM 5021032 kelas 4B PGSD mata kuliah Kurikulum Merdeka. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Memahami Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat dan Kurikulum Merdeka. Materi yang pertama yaitu A. Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. Pertimbangan Kurikulum 2013 itu didasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek filosofis, yaitu memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai akademik serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, aspek yuridis. Yang ketiga, aspek konseptual. Kemudian, konsep dasar kurikulum 2013 itu disusun dan memperkuat sikap pengetahuan dan keterampilan secara berimbang. Faktor pertimbangan kurikulum 2013 yaitu faktor peserta didik, faktor materi pelajar, faktor pendidikan, dan faktor pendekatan dan cara mendidik. Materi selanjutnya yaitu B. Dasar Pertimbangan Kurikulum Darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik tenaga pendidikan, keluarga dan masyarakat, serta bertumbuh kembang dan kondisi fisik. Pertimbangan untuk menyusun kurikulum darurat, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat. Yang pertama, melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar. Misalnya, satu hari dibatasi hanya 2 atau 3 mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka dan belajar dari rumah dengan bimbingan guru dan orang tua. Yang ketiga, belajar dari rumah tidak harus memenuhi ketentuan kompetensi atau KIKD pada kurikulum, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan karakter, akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesalehan sosial lainnya. Yang keempat, kurikulum darurat hanya diterapkan pada masa darurat. Bila kondisi sudah normal, maka kegiatan pembelajaran harus kembali dilaksanakan secara normal seperti biasanya. Selanjutnya yang C. Dasar Pertimbangan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pertimbangan kurikulum Merdeka digunakan tahun 2003 atau 2024, yaitu 1. Komitmen guru terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, paradigma guru terhadap kurikulum Merdeka. Yang ketiga, budaya saling percaya. Yang keempat, komunikasi terbuka. Yang terakhir, yang kelima, visi pimpinan sejalan dengan arah kebijakan. Kemudian, rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pada kurikulum ini menuntut kurikulum untuk memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek-aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum, apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Kemudian rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat yaitu muncul sebagai pengembangan atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, rasiologis pengembangan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka memberikan keleluasan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.